Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Allah memberikan misi kepada kita dalam kehidupan singkat ini untuk menjalankan penghambaan dengan standar penghambaan al-Islam. Sebab kalau manusia tidak mengikuti standar penghambaan dengan standar Islam, maka dapat dipastikan standarnya adalah hasrat kemauan hawa nafsunya. Hasrat kemauan hawa nafsu itu tidak kelihatan. Oleh karenanya dikasih standar yang bisa difahami, dikasih standar yang bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Oleh karenanya setiap hari kita berikrar, setiap sholat minimal 17 kali kalau sholat wajib. Apa penegasan itu? Penegasan murni bahwa kita ini hamba Allah dengan kata-kata iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami melakukan penghambaan. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami memohon pertolongan. Sebab hanya ini murni, sehingga pelakunya seolah tidak dapat apa-apa, padahal sudah kita dapatkan. Kita diizinkan oleh Allah menjadi muslim, menjadi mukmin. Kemudian dikasih standar keimanan yang mesti kita percayai. Juga ada standar kepatuhan lahir yang disebut Islam. Jadi wilayah kita ini hanyalah menyesuaikan diri dengan standarisasi Islam itu tadi. Orang musyrik tujuan penghambaannya kan Allah, tapi tidak hanya. Sebab Allah tegaskan walladzina takhadu min dunillahi auliya ma na'buduhum. Orang-orang yang mengambil menjadikan selain Allah penolong, pelindung bagi masalah-masalah kehidupannya, menegaskan apa? Ma na'buduhum. Saya tidak mengabdi, menghamba kepada mereka, berhala-berhala itu. Ini hanyalah cara ya, illa liyuqarribuna. Ini adalah cara pendekatan ya, ilallah, kepada Allah, disebut Allah ya. Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi jalan pintas, jalan singkat. Tujuannya Allah, tapi standar yang dilalui, yang dilewati, dijalani, kemudian standarnya dijalankan, itu bukan Islam. Itu ditolak oleh Allah. Tidak hanya. Sebab hanya itu tujuan Allah, caranya Islam. Nah itu setiap hari itu ya, supaya kita mendapatkan kemurnian itu tadi. Manusia murni itu tidak bisa sebetulnya. Sebab manusia itu ada akunya. Aku yang paling aku itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu standar manusia yang paling aku itu. Ya, siapa itu? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah pengatur tertinggi. Akulah yang membuat standar kepatuhan. Akulah yang berhak membuat standar penghambaan. Nah, aku ini ada di dalam diri kita. Maka aku ini gunakan modal untuk apa? Didekatkan kepada Allah. Sebab ketika aku itu pasti menjauh. Makanya ibadah itu kan mendekatkan kepada Allah. Apa yang didekatkan? Hawa nafsu ini ya, hawa nafsu. Sehingga ketika hawa nafsu ini
dikasih standar kepatuhan Islam, itu diibaratkan apa? Mendorong sesuatu yang berat. Itu setiap saat itu. Nah, sampai zina. Nah, kalau sudah zina, ibaratnya bisa dijadikan alat transportasi, bukan dihilangkan. Hasrat keakuan kita ini ditundukkan sehingga apa? Jadi milik dia, bukan dirampas oleh setan, menjadi alat setan menjauhkan power ini tadi. Tapi power nafsu itu ya jadikan kendaraan menuju Allah. Dengan apa? Paket perintah yang dijalankan undang-undangnya, paket perintah yang dijalani, paket larangan yang dijauhi. Nah, sehingga akunya nanti bersih dari pengaruh nafsu itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu sepanjang hidup ini. Makanya ikrarnya setiap sholat, karena kebutuhan rohani itu jauh lebih banyak dari kebutuhan jasmani. Makan paling 3 kali. Kalau usia kita 60-50 ke atas, kadang-kadang 2 ya berat. Tapi sholat minimal 5 kali sehari semalam. Itu konsumsi ruh, itu konsumsi rohani. Jadi butuh dihadapkan langsung. Jadi idza qumtum ila sholati fa innahu yunaji rabbah. Saat kau berdiri sholat, itu dialog dengan Tuhan pencipta pengaturmu. Jadi ada suasana dialogis itu ya. Nah, supaya apa? Tidak menghadap kepada selain Allah. Nah, perjuangan semacam ini musuhnya akeh. Internal ada nafsu, di luar ada setan. Nah, setan itu ingin merebut hasrat-hasrat ini. Itu ya. Maka wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut. Apa takut di sini? Makom, wewenang. Allah itu punya makom. Apa wewenang Allah itu? Kedudukan Allah itu melarang. Apa kedudukan wewenang Allah itu? Merintah. Dan lewat inilah kamu menundukkan nafsu tadi. Wa nahan nafs anil hawa. Menahan hasrat dari pengaruh-pengaruh negatif tadi, yang di dalam Al-Quran disebutkan 7 itu tadi. Hari kan 7 ya. Isi dunia kan 7. Nah, di dalam surah ya, Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah dalam naluria orang itu ya, manusia, cinta syahwat, cinta yang melampaui ya, minan nisa, jenis ya, seneng lawan jenis ya, seneng lawan jenis, wal banin, cinta anak, wal qanatiril muqantara, cinta harta benda yang melimpah. Rupanya apa? Minadzabi wal fiddah, emas perak, 4 ya. Wal khailil musawwama ya, kalau sekarang kendaraan mewah yang bisa memperpendek jarak tujuan kita ya. Wal an'ami wal harth, jenis usaha peternakan dan perkebunan. 7 ini. Apa dilarang? Enggak. Itu naluria kok. Tapi tahan dari hawa tadi, pengaruh-pengaruh dikuasai tadi. Jadi manusia itu cenderung dikuasai apa yang dicintai. Manusia itu cenderung dijajah oleh yang dicintai. Sehingga caranya bukan pembekalan Islam. Akhirnya apa? Tanpa cara, yang penting seneng. Bahaya enggak itu? Itu enggak usah digoda setan itu. Makanya setan itu mengatakan di hari kiamat nanti,
Wala talumuni, jangan pernah kau mencela saya, menyalahkan saya. Jangan pernah kau jadikan saya ini faktor utama, tertuduh paling utama dalam kesesatan manusia. Walumu anfusakum, salahkan, cela ya nafsumu itu tadi, keakuanmu tadi. Itu ya, keakuannya. Hadirin rahimakumullah. Di sini perjuangan itu butuh ya cara, ibaratnya perang itu butuh ilmu. Musuh kita tidak kelihatan ya. Wa yarakum, dia melihat kamu. Siapa? Iblis dan bala tentaranya, prajuritnya tidak kelihatan. Wa yarakum wa qabiluhu, dan suku-sukunya. Min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kamu tidak bisa melihat. Bisa menang? Tidak bisa, tapi ada ya, dan itu powernya apa itu di dalam diri kita, yaitu jiwa penghambaan. Sehingga Allah menegaskan inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba saya. Coba diakui jadi milik khususnya ini ya. Maka laisalaka min sultan, kamu tidak punya kuasa ya mengalahkan ya. Minhum, min itu min ba'du ya, yang menunjukkan sedikit ya, yang sedikit ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan mengatakan seluruh akan aku salahkan ya. Illa ibadi laisalak alimu sultan, hamba saya kamu tidak punya kuasa untuk mengalahkan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini maka tugas kita adalah memurnikan. Selagi murni tidak kelihatan itu ya, powernya tidak kelihatan. Itu bukan sekedar daya tahan tapi bisa menyerang. Itu hebatnya orang-orang kekasih Allah itu ya. Itu tidak saja bertahan tapi bisa menyerang ya. Nah, makanya kita ikuti mereka-mereka yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak khusus, bukan saja bertahan tapi kemampuan menyerang, sebab sudah pihak Allah ya. Nah, bagaimana taktisnya itu? Di sini Ibnu Athaillah menegaskan gitu. Nah, kalau mereka tidak kelihatan ya, malah mereka melihat kita ya gimana, ada power, yaitu murnikan ya. Sehingga apa disebut akhlaso yukhlisu, ikhlas itu memurnikan kegiatan taat. Bagaimana caranya? Tujuannya Allah, caranya Islam ya. Tepis minta ganti. Gimana kamu diselamatkan masuk dalam benteng pertahanan kok minta ganti ya. Mintanya apa? Ditetapkan. Jadi ihdina itu maknanya tetapkan kami ya Allah, tetapkan, jangan sampai keluar dari perlindunganmu ini. Nah, beliau tegaskan gini, idfin, dari kata dafana itu artinya mengubur ya, menanam. Wujudaka, wujudmu. Wujud kita itu apa? Wujud kita kan hamba. Hamba itu tidak memiliki tapi dimiliki. Hamba itu fakir kepada tuannya. Hamba itu tidak tahu kecuali diberitahu tuannya. Hamba itu tidak percaya kecuali hanya kepada tuannya. Hamba itu cukup dimiliki tuannya. Bagaimana minta ganti? Dimiliki penuh kok. Tidak saja ya jiwa raga ya, apalagi kegiatan-kegiatannya itu milik dia, yaitu Allah Subhanahu. Ikrarnya iya itu ya. Ikrarnya kan iya. Hanya itu ikrar kita, nanti ditanya katanya hanya. Ketika tidak dituruti keinginannya kok tidak setia lagi. Ketika dituruti kok lempeng, giat.
Oh, itu bukan hamba dia, hamba pemberian. Yang dalam bahasa Rasulullah, ta'isa abdud dinar, cilaka penghamba dinar. Ya, ta'isa abdud dirham, celaka penghamba dirham. Tandanya apa? Jika dikasih senang, tidak dikasih tidak setia lagi. Itu hamba pemberian, bukan hamba Allah yang memberi. Nah, hadirin rahimakumullah, caranya itu tadi. Nabi Ibrahim kan ngasih tip itu ya. Ketika bangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna, terimalah ya Allah. Ketika sholat, habis sholat terimalah. Batin itu. Karena tidak layak ya Allah, dari manusia yang kau jadikan dari benda cair, ketika kau jadikan manusia, kau larang, kau perintah, padahal larangan perintah itu bentuk perlindungan. Loh, kok saya minta ganti, itu gimana ya? Itu ya. Nah, cara memurnikan itu, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari saya, menurut saya tidak layak. Tapi tidak mungkin engkau keliru memberikan amanat kepada saya, bisa melaksanakan ketaatan, maka terimalah ya Allah. Itu ya, itu cara itu ya. Makanya namanya disuruh mencontoh Ibrahim. Kalau pemberian Allah itu bisa muncul tenggelam, dikasih sehat muncul sakit, dikasih hidup muncul mati, dikasih senang muncul susah, dikasih bahagia muncul keresahan. Itu pemberian. Tapi yang memberikan tidak pernah tenggelam, tidak pernah mengalami perubahan. Apa itu? Cinta. Nah, itu ya. Ya Allah terimalah. Coba hubungan kita itu gimana ya kalau semacam itu? Ada orang pesen, seorang tukang mebel, katakan kursi itu ya, dipercaya, padahal yang mempercayai ini punya langganan banyak sekali. Menurut saya berapa harganya setelah jadi? Sudah Pak, terserah, menurut saya tidak layak dihargai. Bapak pesan saya saja, saya luar biasa ya. Tidak semua orang punya kesempatan Bapak pesan kepada, padahal ada ratusan tukang itu ya, mebeler, Bapak kok pesan saya, terserah. Besar enggak hatinya itu ya. Dan ketika kita mengungkapkan itu, tulus apa enggak? Tulus kita itu. Maka Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar, maha tahu siapa yang layak. Kalau menurut saya enggak layak ini. Itu ya, coba bagaimana Allah itu pesan melakukan perintah, Allah pesan menjauhi larangan. Siapa kita? Sperma loh, yang banyak cair, dilarang di perintah Allah itu siapa kita? Nah, itu coba gunakan ini ya. Ini dalam rangka menyembunyikan wujud saya ya, wujud kita ya. Itu ya. Ya Allah, supaya kau percaya terus, Rabbana waj'alna muslimain, jadikan aku dan Ismail yang membantu saya ini dua muslim ya Allah. Jangan kau cabut kepercayaan keislaman kami berdua ini. Itu ya. Dan saya yakin cacat. Itu ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya gunakan taubat ya Allah, ketaatan yang saya jalani, dan taat itu pesan kamu ya Allah, pesan kau ya Allah. Berarti yakin cacat enggak ya? Loh, kalau Nabi Ibrahim itu yakin cacat, siapa kita ini? Rasulullah disuruh mengikuti jejak Ibrahim ya. Summa aukhayna ilaika anittabi millah Ibrahim hanifah. Kemudian kuwahyukan secara khusus kepada engkau Muhammad supaya kamu mengikuti jejak agama Ibrahim. Itu ya. Terus ada keinginan ya. Apa keinginannya? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, dari keturunan Ismail ini ya, utuskan seorang utusan dari kalangan mereka yang punya kegiatan apa? Kegiatan rutinnya itu yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, yang membacakan kitab Al-Quran nanti turun pada akhir zaman ya, ada taklim, keilmuan, mengajak orang menjadi hambanya. Tidak ada ilmu yang paling ilmu kecuali apa? Ilmu penghambaan.
Ya, kita hidup kan jadi menghamba kan. Maka ilmu yang paling ilmu itu mengajak orang jadi hamba Allah. Oh, Rasulullah gini. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan itu? Ad'u ilallah, aku mengajak menuju tujuan Allah, masa depan akhirat. Itu jalan Rasulullah. Jangan kebaliknya. Akhirat untuk dunia. Enggak, dunia untuk akhirat. Penderitaan, kebahagiaan dunia itu biasa. Tapi kalau tujuannya itu Allah, menderita di pihak Allah, bahagia di pihak Allah, kalah di pihak Allah, menang di pihak Allah, wah itu luar biasa, tidak ternilai. Jadi umumnya ditimbang itu ya, la ilaha illallah. Itu Nabi Musa pernah minta, itu konsepsinya itu gitu, kata-katanya semacam itu, tapi secara konsepsi tidak bisa dikalahkan itu. Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bi. Ya Allah, ajari aku, dengan ajaran itu ku sebut engkau, ku panggil-panggil engkau, ya, dan aku panggil engkau, aku menyeru engkau. Qul la ilaha illallah. Itu Nabi Isa ya, itu Nabi Musa, dan nabi-nabi itu mengajak itu, kata-kata berbobot ini, ya. Terus Nabi Musa itu seolah-olah gini, itu nabi ya, ya bukan nabi tidak tahu, tapi dikasih sampel bagaimana tauhidnya Nabi Musa. Kullun nas yaquluha. Ya Allah, itu kan sudah biasa diucapkan semua orang, aku minta khusus. Nah, gitu maknanya, kita kan minta khusus, itu kalimat khusus itu ya. Maka ya Musa, qul la ilaha illallah. Enggak yang lain ya Allah, yang lain di luar itu ya. Coba ketika kita menghargai itu ya, ketika kita menghargai pemberian Allah dengan harga saya, contohnya gini, saya sholat, saya hargai sholat dengan pandangan saya, kecil enggak itu ya, padahal enggak ternilai ya. Nah, kita jangan sampai menghargai pemberian Allah dengan pandangan saya, tapi hargai pemberian Allah itu dengan pandangan Allah. Wah, itu baru tak ternilai. Musa, kamu tahu ya, lau annas samawat sab'in wal ardhina sab'in, andaikan 70 langit 70 bumi fi kifatin, dalam satu sisi neraca timbang ini. Wala ilaha illallah, dan kata-kata la ilaha illallah itu dari Allah, bukan penilaian saya. Itu ya. Nah, itu caranya gitu. Pemberian Allah jangan dihargai dengan saya yang diberi, tapi engkau yang lebih tahu yang kau berikan kepada saya. Itu umpamanya ditimbang, lama lat ilaha illallah, itu akan condong kepada la ilaha illallah semuanya. Coba bayangkan itu di dalam hati kita, gitu gimana? Bisa itu. Hadirin rahimakumullah. Maka kita ini hanya bagi Dia, dan masa depan itu harus lewat ini. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahadan. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, nah, pertemuan dengan disambut keramat, malaikat menyambut dari semua pintu, ya, kamu selamat, salamun alaikum bima sobartum, selamat, banyak triliunan tidak selamat, kamu selamat karena kesabaranmu berpijak pada la ilaha illallah. Apalagi kamu umatnya Rasulullah Muhammad SAW, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir itu punya karya tulis namanya Sirrul Asrar. Itu beliau menghitung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf, berarti 24 jam gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Itu kalau kita amalkan itu ya. Itu tadi.
menanam, mengubur keberadaan saya, penghambaan saya. Wis pokoknya Allah yang ngasih bobot nilai hamba, ya saya tidak berhak menilai penghambaan saya. Itu setan tidak bisa tembus itu. Kenapa? Itu rahasia. Al-ikhlasu sirrun min asrori, kemurnian itu rahasia di antara rahasia saya. Ya, iya. Audatu qalban, ya. Aku letakkan pada hati, ya. Ahbabtu min ibadi, para kekasih saya itu. Dilatih itu ya. La ilaha illallah. Dimantapkan. Tasbit. Kita butuh tasbit itu ya. La ilaha illallah. Ada seorang ulama meninggal, qul la ilaha illallah. Rumah yang kudiami itu sudah tidak butuh kepada penerang. Kenapa? Penerangnya sudah ada sebelum kau ajar itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ya. Nah, kemudian fi ardil humuli, di tanah macam-macam. Humul itu tanah yang belukar. Apa yang ditanam? Penghambaan saya ini. Loh, kalau Allah memberikan bobot nilai hamba yang menciptakan semesta raya ini, apakah layak penghambaan saya ini cari penilaian di luar Allah? Apa layak? Loh, Allah yang ngasih bobot, kamu milik saya. Loh, kamu kok masih ingin dimiliki selain Allah? Itu siapa gitu? Itu ya. Itu tadi caranya. Seperti Nabi Ibrahim itu tadi. Saya tidak berhak menilai apa yang kau berikan kepada saya berupa iman, Islam, bisa melaksanakan ketaatan. Kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau yang lebih tahu nilai bobot pemberianmu kepada kami ini. Wah, itu baru nanti ya, kalau gitu ya saya sendiri serahkan kepada saya. Itu ya, dunia ini hanya sedikit saja. Ya, latublauna fi amwalikum wa anfusikum, akan kucoba kamu pada harta-harta yang kau miliki, pada kejiwaan-kejiwaan kamu. Di dalam jiwa ada senang, ada benci, ada rindu, ya, ada ingin ketemu. Wah, ketemu siapa kamu? Latublauna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna, dan benar-benar pasti kamu akan mendengar. Itu pasti kok. Ya, minal ladzina utul kitab wal kufar, telingai panas ya. Pasti kamu akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasoro, orang-orang musyrik. Apa? Adzan katsiro, gangguan yang banyak sekali, tidak bisa dirubah ketentuan ini. Semakin kamu disakiti, itu bobotnya beda nanti. Semakin kamu mendengar, bukan sekedar mendengar, nanti kamu akan merasakan sendiri bagaimana kehormatanmu ya dicederai. Kenapa? Mereka tidak punya kehormatan seperti kamu. Kamu hamba saya ini. Ya. Wa intasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar tidak bertahan. Kalau tujuan kita jangka pendek pasti tidak bertahan, nyebrang. Contoh-contoh yang nyebrang itu Kaliber tidak. Qarun, siapa Qarun? Itu ulama Qarun itu. Itu 70 umat yang diajak munajat nerima Taurat itu, yang mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Saya tidak percaya Musa sampai saya melihat kamu menerima Taurat ini, baru yakin saya. Itu Qarun itu. Sampai di situ meragukan kekasih Allah itu. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Siapa pendeta Bal'am? Ahlul ibadah, doanya terkabulkan, mustajabud dakwah deh. Itu nyebrang kepada Fir'aun. Siapa kita? Ternyata diteliti apa? Ada akunya diungkapkan. Padahal yang berhak aku itu apa? Allah. Milikku, milik saya itu Allah sebetulnya. Loh, kamu kok memberikan penilaian di dalam kehidupan kamu? Ya. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Ada standar kesalehan. Siapa yang mengharap ketemu Allah, maka hendaklah berkegiatan yang kegiatan itu sholahah. Sholahah sesuai pesanan. Kalau saya butuh baju, saya kan butuh tukang jahit.
Saya yang pesen. Siapa yang pesen jadi hamba itu? Allah. Berarti standarisasi penghambaan dari siapa? Ya dari Allah. Jangan bikin standarisasi sendiri. Ya, wala yusyrik, jangan kau sertakan birobbi dengan dasar Allah tadi ahad dan seseorang. Padahal ya tujuan orang musyrik itu Allah, satu-satunya tujuan, tapi yang digandakan, yang disejajarkan, yang digandeng itu cara-cara di luar Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi fi ardil humul, ya, di tanah yang tidak kelihatan, penyamaran maknanya, penyamaran. Ya kita caranya itu tadi, saya taat, ya sholatnya sama kan, tapi hati yang membedakan, orientasi yang membedakan, tujuan yang membedakan, dan itu tidak diketahui setan ya. Itu ya, nah itu yang harus dijaga, kemurnian. Makanya ya tata niatan, sertakan harapan, itu aja kepada Allah. Fama nabata, maka tidaklah tumbuh, ya, tumbuh yang kita harapkan apa? Tumbuh kan, biji iman sudah dikasih, benih iman sudah dikasih, la ilaha illallah, maka diwujudkan dalam bentuk menanam tadi. Nanti ini jadi pohon yang buahnya tidak mengenal musim, itu ya, tidak mengenal musim. Itu perilaku orang beriman, itu per detik ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daya penyelamatannya. Itu ya, dalam daya penyelamatan, daya penyerangannya kepada musuh-musuh Allah itu. Itu ya. Nah, itu la ilaha illallah harus diamalkan. Tidak saja ucap, tapi harus difahami, difahamkan. Kemudian kita lakukan semampunya. Itu tadi, jangan menghargai pemberian Allah, tapi serahkan kepada Allah pemberian tugas-tugas ini. Engkau sendiri yang berhak menilai, sebab hamba tidak berhak dan tidak mempunyai standar penilaian. Engkau yang menilai apa yang saya lakukan ya Allah. Jadi seolah-olah meremehkan itu ya, meremehkan dari saya, tapi kalau dari Allah tidak usah diremeh, tidak bisa diremehkan itu ya. Maka tidaklah tumbuh, tidak ada jaminan tumbuh berkembang apalagi jadi pohon. Al-Quran menyebutkan itu. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Itu kan itu ya. Itu seperti pohon yang ya benihnya berkualitas, tidak bisa diserang hama. Taruhlah hama itu iblis itu tadi, taruhlah hama itu nafsu kita, itu hama itu ya. Hadirin rahimakumullah, mimma lam yudfans, jenis apapun yang tidak ditutupi dengan tanah, layatimunata ijuhu, maka panen hasilnya tidak akan pernah sempurna. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, caranya gimana? Itu tadi Nabi Ibrahim kan merendah di hadapan Allah, padahal seorang nabi loh ya. Seorang nabi itu merendah, ya Allah terimalah ya Allah. Ya, Engkau maha tahu mana yang layak, maha mendengar siapa yang layak kau terima. Kalau menurut saya tidak layak ya Allah, tapi kalau itu pemberianmu tidak bisa saya nilai. Dan saya yakin kau tidak keliru memberikan saya tugas membangun kembali reruntuhan Ka'bah itu dikerjakan sendiri, ya, ngangkat batu sendiri, dikuleni siapa? Nabi Ismail. Mas, ada orang bangun masjid semacam itu, tukangi sendiri, kuli sendiri, masya Allah, danai sendiri, tidak boleh orang lain, ada macam-macam. Begitu, makanya kalau kita itu masih aku, itu ingatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun sendiri sama anaknya, itu saja minta diterima. Iya, nah di sini rahmatullah, hasil ini itu bisa dipetik di dunia ini. Apa? Ya amal soleh kita ini. Sebab permulaan yang baik itu tanda finish yang baik. Nanti akan kita ketemu itu. Hari ini kita muslim dikasih rembesan kebahagiaan Islam, ketenangan Islam. Itu ya. Di antara ketenangan itu apa?
Saya tidak akan pernah menilai apa yang saya lakukan. Saya tidak berhak, tidak punya standar penilaian saya ini. Tapi kuserahkan kepada Allah, engkau yang berhak menilai layak enggak. Tapi saya minta supaya kau terima. Itu baru nanti ibadah kita itu seperti ini, apa? Embun yang menetes di kekeringan ya Sahara hati manusia hari ini. Nah, itu nanti apa? Dirasakan. Iya ya. Waktu ada janji kok. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pembimbing, penolong orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Yukhrijuhum, yang Allah sendiri mengeluarkan minadz-dzulumat, dari berbagai macam bentuk kegelapan. Kalau orientasi kita ini akunya dominan, aku ya, sholatku, puasaku, tapi bukan lillah ya, pasti timbul keresahan. Sebab manusia itu tidak stabil di dalam memberikan penilaian. Sebab manusia itu akan menilai positif apa yang menyenangkan. Padahal senang tidak senang kan berubah. Sakit Kak kalau kita orientasi kita standar kelayakannya didengar, dikomentari sesama kita mau bisa berubah. Itu ya. Makanya Rasulullah itu ketika perang Badar, itu kan perang pertama itu ya. Ya, dadaan itu ya. Bukan Rasul tidak percaya janji Allah, percaya. Itu. Tapi yang dijanji tadi tidak yakin bisa memenuhi standar turunnya janji itu tadi. Itu ya. Sehingga Nabi mengatakan, ya Allah, bila kau hancurkan kelompok minoritas ini, kau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini. Itu Rasulullah bukan tidak yakin janji Allah, tapi apakah saya ini bisa tetap layak memenuhi janjimu ini, bisa dicabut itu janji itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga apa? Kita tawaduk kepada Allah. Ya Allah, siapa kau larang ini? Siapa pula yang kau perintah ini ya Allah? Masa layak? Bahannya sperma kau larang, bahannya sperma kau perintah. Dan ketika engkau memerintah itu, melarang, itu standar kelayakan. Manusia tidak diserai standar kelayakan, bikin standar perintah larangan. Ya Allah, kalau gitu saya minta diterima ya Allah. Kan itu saja ya. Nah, coba kalau dimunculkan akunya, apa akunya? Sholatku. Ya, meskipun ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi di situ kan dikurung. Lillah. Jadi innanya saja sesungguhnya itu lillah itu. Sesungguhnya untuk Allah. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah loh ya. Sesungguhnya itu lillah itu tadi. Wah, itu dikurung, itu dikembalikan. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka ada beberapa hadis menegaskan itu. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan hatinya, ya, ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, siapa kau larang, siapa kau perintah? Andaikan saya mampu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, saya yakin tidak sempurna, maka saya minta diterima ya Allah. Nah, itu dialogis itu harus diungkapkan. Ya, siapa yang contohnya mendialogkan? Allah mengatakan ya, idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Coba ya. Sama dengan Nabi Ibrahim, taqabbal minna, fataqabbal minni. Ingat ketika istri Imron itu hamil. Ya Allah, saya nazar kalau anak saya ini lahir, ku bebaskan untuk memelihara, merawat rumahmu Baitul Maqdis ini. Terimalah ya Allah. Itu ya. Itu kan suasana dialogis ya. Pertanyaannya gini, apakah ibadah kita ada suasana dialogis itu sehingga hidup ibadah itu? Itu munajat gitu ya. Falamma wadu'atha, saat beliau melahirkannya, apa kata-katanya? Rabbi inni wadu'tuha unsa. Ya Allah, yang saya lahirkan tidak sesuai harapan saya. Nah, ketika kita ibadah kepada Allah kan punya harapan. Standar pengharapan dari saya, standarisasi pengharapan apa dari Allah?
Ya dari Allah, terserah yang merintah dia, yang melarang dia. Wallahu a'lamu bima wada'at. Coba Allah menegaskan gini ya. Allah lebih tahu jenis kelamin yang dilahirkan. Tapi tetap kita ngomong. Kok tidak sesuai harapan saya? Tapi saya yakin yang punya penilaian engkau ya Allah. Gitu loh ya. Iya, padahal ibadah-ibadah kita itu punya harapan. Loh kalau Sayyidah Maryam itu melahirkan ya, bukan Sayyidah Maryam, ibunda Sayyidah Maryam itu melahirkan Sayyidah Maryam punya harapan. Tapi seharusnya kan lelaki ya Allah. Walaysa dzakaru kal unsa. Menurut saya lelaki tidak seperti perempuan. Tapi engkau lebih tahu ya Allah yang menilai ini. Nah itu kan suasana dialogis. Itu artinya apa? Man tawadhu'a lillah. Siapa yang tawadhu kepada Allah. Kadang-kadang harapan saya tidak dikasih. Kadang-kadang yang saya harapkan tidak dikasih. Kadang-kadang Masya Allah yang saya sukai tidak diberi, yang tidak saya sukai diberi. Masya Allah. Mana setia mana? Setia kepada pemberian apa Allah yang memberi? Yang jauh lebih tahu ya, kasih sayang, dikasih untuk disayang. Kalau kamu memahami sayang tidak dikasih itu suka sayang. Kenapa? Yang maha tahu bahaya, maha tahu pemberian yang paling menyelamatkan, saat yang paling menyelamatkan, jenis-jenis pemberian menyelamatkan. Maka apa? Rafa'ahullah, Allah mengangkatnya. Apa yang diangkat? Amalannya tadi. Ilaihi yas'udu kalimut thayyib, ya, ilaihi menuju Allah, membubung nangik ya, kalimut thayyib, ucap-ucap taat, wal amalu sholeh, amal-amal kegiatan yang sesuai standar. Yarfa'uhu, Allah mengangkat ini. Kenapa? Radiasi bumi ini sudah tidak bisa apa? Menahan. Jadi gravitasi bumi ini tidak bisa menahan itu yang murni tadi. Itu ya, ada yang sholatnya sampai 1 meter turun lagi. Itu ya. Kita berharap diangkat rafa'ahullah, itu artinya apa? Mengangkat kegiatannya. Kalau kegiatannya sudah diangkat, tidak usah minta kita. Minta supaya diangkat itu. Wa man takabbaro, siapa yang takabur melakukan penilaian apa yang saya beri ini, padahal pemberian Allah ya. Wada'ahullah, Allah akan merendahkan derajatnya. Kenapa? Akunya lebih dominan. Ternyata orang-orang yang murtad itu kebanyakan sombong ya. Diteliti, oh sombong ya. Kalau sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan yang paling sombong itu ketika kita memberikan penilaian apa yang Allah beri. Bukan kita serahkan pemberian Allah itu menurut penilaian Allah yang memberi. Taat itu diberi oleh Allah, kita hanya wadah. Nah, ketika kita bisa taat itu sebetulnya diisi oleh Allah. Manusia itu lupa, saat lupa maksiat, berarti apa? Yang mengingatkan kita untuk tidak maksiat itu Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu sudah saya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusan-rumusan di dalam kitab Al-Hikam ini butuh dicerna ya, berulang-ulang supaya kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis, itu pun dalam batasan-batasan kemampuan kita ya, yang serba miskin pengetahuan di hadapan para ulama, apalagi sekaliber siapa? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.